Bicara soal Rizik dan FPI, sebagian besar masyarakat pasti akan mendidih darahnya saking kesalnya dengan mereka. Selama bertahun-tahun, sepak terjang mereka seringkali meresahkan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Sweeping seenaknya, intimidasi dan persekusi orang lain. Bahkan kadang pernah menggunakan kekerasan. Ini fakta dan semua orang juga tahu akan itu. Bagi yang membela FPI dengan mengatakan mereka juga terlibat dalam aksi kemanusiaan, coba jawab apakah itu berarti mereka boleh seenaknya melanggar aturan? Kalau soal aksi kemanusiaan, banyak ormas lain yang melakukan ini tapi tidak bikin gaduh. Sebenarnya banyak yang bisa ditunjukkan buat pembaca. Tapi untuk kali ini, kita ambil dari kasus yang terbaru saja. Yang pertama, adalah Ustaz Maher. Orang ini sudah beberapa kali menghina banyak pihak. Malapetaka datang ketika dia menghina Nikita Mirzani dengan kata-kata yang sangat kasar padahal dia ini menyandang label Ustaz. Dari situ, jejak digitalnya dikorek-korek. Disitulah ketahuan kalau dia diduga menghina ulama Habib Lutfi terkait dengan cantik pakai jilbab. Bahkan netizen juga berhasil bongkar cuitan lainnya yang menyebut Gus Dur Kiai Buta. Akibat perbuatannya, dia dilaporkan. Untuk kasus menyindir Habib Lutfi, dia ditangkap. Apa yang terjadi kemudian adalah, dia minta maaf dan menyesal. Dia mengaku tidak ada niat menghina Habib Lutfi, bahkan ingin bertemu langsung dan mencium tangannya. Ketika ditemui wartawan, dia bahkan nangis terisak. Adegan yang sudah sering kali kita saksikan dengan begitu banyaknya sampai terasa bosan. Selanjutnya adalah satu orang yang bernama Muhammad Umar. Polisi baru saja menangkap orang ini karena diduga mengancam polisi jika Rizik ditangkap. Pria tersebut mengatakan akan membunuh polisi jika Rizik benar-benar ditangkap. Dalam videonya, dia menantang polisi. Dia menyebut akan memenggal kepala polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizik kena tangkap, polisi akan berhadapan dengan saya. Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal kepala polisi. Ingat itu, katanya dalam video tersebut. Mengerikan bukan? Kadang kita berpikir, kok bisa-bisa mereka menjadi begitu mengerikan? Membela Rizik sampai berbuat konyol. Memuja mati-matian hingga otak seolah hilang dan diganti dengan kemarahan yang tak terkontrol. Dikit-dikit mau bunuh, penggal, bacok. Benar-benar gila ini mah. Gila tapi pengecut. Begitu ditangkap langsung mewek dan menangis kayak kerupuk disiram air panas. Selanjutnya adalah masa yang menggeruduk rumah Mahfud MD di Pamekasan hingga membuat keluarganya terpaksa diungsikan sementara waktu. Ini terkait Rizik juga. Selanjutnya, polisi baru-baru ini juga menangkap 4 tersangka ujaran kebencian yang mengancam akan menggorok kepala Mahfud MD jika pulang ke Pamekasan. Keempatnya adalah anggota dan simpatisan FPI. Kalau secara struktur yang bersangkutan mengakui bahwa mereka anggota dari organisasi masyarakat tersebut, FPI, kata Direskrim Suspolda Jatim Kombes Gideon Arif Setiawan. Gideon menyebut 2 tersangka adalah anggota FPI yang menjadi wakil bidang organisasi FPI dan anggota HILMI atau Hilal Merah Indonesia yang merupakan organisasi sayap FPI. Sedangkan 2 tersangka lainnya merupakan simpatisan FPI, keempat tersangka mengaku terlibat dalam FPI. Mereka juga tergabung dalam grup WhatsApp Front Pembela IBHRS, udah tahu kepanjangannya kan? Keterlaluan kalau sampai gak tahu, hehehe. Rasanya sudah cukup ya, intinya apa? Inilah belang mereka yang sesungguhnya. Disenggol sedikit saja langsung ketahuan topeng aslinya yang mengerikan. Mengancam dengan kata-kata mengerikan semacam bunuh, gorok, penggal, dan sejenisnya. Orang macam apa ini? Ini yang terekspos dan kehilangan kendali. Pemikiran ini kayak seorang teroris jahat. Bagaimana dengan yang silent dan low profile? Ini jauh lebih banyak. Makanya FPI dan ormas lainnya yang sejenis wajib dimusnahkan dari negara ini. Mau sampai kapan kondisi ini dibiarkan terus? Bayangkan kalau sampai mereka berkuasa atau setidaknya makin besar dan tak terkendali. Mau jadi apa negara ini ke depan? Kelompok kayak mereka banyak yang bicara tak pakai otak, tapi pakai dengkul.
Digesek sedikit aja langsung darah mendidih, meledak-meletup, beringas dan mengerikan. Kalau tidak ditindak tegas sedari awal, akan sangat berbahaya bagi negara. Jangan ibarat, sudah sakit perut baru sibuk korek lubang. Turuti saran Ketum GP Ansor, Habib Rizik pilih tempuh prosedur hukum. Tapi tetap bodoh, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda, GP Ansor Yakut Kholil Koumas, juga memberikan respons terkait adanya bentrokan antara Laskar Front Pembela Islam, FPI, dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan jatuhnya korban tewas dari pihak FPI sebanyak 6 orang. Terkait hal itu, dikutip dari jpnn.com, Gus Yakut panggilan Yakut Kholil Koumas secara tegas menyatakan percaya kepada pihak berwajib. GP Ansor percaya pada polisi dan TNI, kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini. Gus Yakut melanjutkan, ketika aparat keamanan mengambil tindakan, tentu sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, GP Ansor mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan polisi. Gus Yakut juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mempercayakan proses hukum masalah ini kepada Polri. Percayakan saja kepada kepolisian, pasti beres, pungkas Gus Yakut. Setelah kejadian memang banyak kabar liar bertebaran. Entah sengaja untuk membangun narasi pembelaan atau apa, Munarman sempat memberikan pernyataannya. Sekretaris Umum FPI itu menyatakan bahwa mereka yang tewas adalah karena dibantai saat melakukan pengawalan terhadap Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Apalagi selama itu, Habib Rizik tanpa nongol dan memberikan pernyataan resmi. Akhirnya, para pendukung dan yang sepihak dengan HRS, mulai dengan propagandanya yang tak lupa menyertakan kata jihad dan syahid. Tapi ternyata anti klimaks. Justru pernyataan yang sebaliknya lah yang keluar dari seorang Habib Rizik Syihab. Dikutip dari detik.com, pimpinan FPI itu meminta pada pendukungnya untuk bersabar atas insiden yang telah menewaskan 6 laskar FPI. Maka itu, saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar, kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada, karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar, kata Habib Rizik dalam rekaman, yang kemudian dibenarkan oleh Sekretaris Umum FPI Munarman. Ya betul, saat prosesi pemakaman 6 orang syuhada, pagi tadi, Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020, pagi tadi. Lokasi di Masjid Ponpes Agrokultural, Megamendung, kata Munarman, Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020. Widih, mendadak menjadi warga negara yang baik, nih. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketum GP Ansor pula. Padahal, seabrek kasus hukum yang menimpa sebelumnya, tak kunjung selesai karena salah satu penyebabnya ya karena HRS yang tidak kooperatif. Kabur-kaburan ketika akan diproses. Ditambah juga, di kalangan pendukung HRS terasa sekali ketidaksukaan mereka pada Nuh. Termasuk pada Banser. Tapi ini menarik, jelas. Habib Rizik Syihab mendadak Hello Kitty. Bersikap manis, tidak keras berteriak-teriak seperti biasanya. Tidak nantang-nantang petentang-petenteng lagi. Tidak enggadeli seperti selama bulan 11 lalu. Ada apa? Habib Rizik Syihab bisa saja sedang terpojok, terjepit oleh keadaan yang diakibatkan ketololan yang dibuatnya sendiri. Seakan sok jagoan, semenjak kembali ke Indonesia, kegiatan yang menunjukkan pembangkangannya kerap dilakukan. Terlebih di saat pandemi seperti ini, mengadakan acara yang mengundang kerumunan, tidak mengikuti prosedur terkait COVID-19, ditambah dengan acara kabur dari rumah sakit, jelas hal yang menghinakan bagi seorang yang mengaku sebagai seorang pimpinan ormas keagamaan. Tentu itu membuat siapapun pihak di belakangnya, yang menjadi sponsornya, mereka yang menjadi bohirnya, akan merasa jengah. Karena, secara sengaja terang-terangan melakukan pelanggaran hukum yang hanya akan menghilangkan simpati dari masyarakat luas. Dan bukankah kepulangan Rizik Syihab diharapkan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat yang lebih luas? Itulah agaknya yang membuat Rizik Syihab menjadi terpojok. Terlanjur membuat masalah, tetapi terlanjur juga ditinggalkan oleh mereka yang bisa menjadi pelindungnya ketika dia dalam masalah.
Dan yang tersirat, pernyataan untuk ikut prosedur hukum, merupakan bentuk pernyataan kekalahannya. Bentuk pernyataan kelemahannya, memperlihatkan betapa HRS sebetulnya tidak punya kekuatan, seperti yang coba diperlihatkan Nyai ketika orasi, revolusi, yang digembar-gemborkan sebelumnya. Pernyataan HRS itu sebenarnya juga menunjukkan sebuah kebodohan. Bagaimana tidak? Bagaimana bisa orang yang kabur-kaburan dari proses hukum, bagaimana ormas yang keberadaannya ilegal tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, bermaksud mengikuti prosedur hukum di Indonesia? Atau memang begitulah. Kekalahan pantas jadi milik orang-orang bodoh. Terlebih mereka yang tidak sadar akan kebodohannya.